Assalamualaikum semuanya, kembali lagi di YouTube channelnya aku, Tia Faini yang cantik ini. Jadi di video kali ini aku akan memberitahu kalian bagaimana tampilan awal dari beranda Tutton atau tutorial online. Karena ada banyak banget adik-adik kelas yang ngechat aku, tapi dia kayak malu mau nge-komen gitu katanya. Kayak, "Kak, aku pengen tahu nih, kayak gimana sih Tutton? Susah nggak? Gimana sih tampilannya? Kepo nih, kayak dah pengen banget kuliah tapi masih lama rasanya," kayak gitu kali ya. Jadi aku di sini akan memberitahu kalian sedikit tentang Tutton atau tampilan awalnya. Oh ya, bagi kalian juga yang ingin tahu gimana caranya pendaftaran universitas terbuka secara online di masa COVID-19 ini, kalian bisa cek video aku di sini. Aku juga sharing di sana tentang pengalaman aku selama pendaftaran di universitas terbuka. Jadi pengalaman aku juga bisa digunakan pada saat udah nggak ada wabah gitu kan ya, itu bisa banget untuk pandangan kalian gitu. Oke, jadi bagi kalian yang kepo dengan videonya, jangan lupa dulu untuk subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi kapan saja Tia upload video baru. So, stay tune di video selanjutnya ya. Nah, sebelum kalian mengetahui tampilan awal dari situs webnya tutorial online dari universitas terbuka, di sini aku bakal menjelaskan sedikit tentang sistem tutorial online dari universitas terbuka atau UT. Nah, ini dikhususkan bagi kalian mahasiswa baru yang benar-benar belum tahu gimana sih Tutton, apa sih Tutton, tutorial online itu kayak gimana sih, dan lain sebagainya. Jadi di sini langsung aja kita search sistem tutorial online universitas terbuka. Nah, di sini kita langsung diarahkan untuk menonton video-video yang sudah terkait dari yang kita tadi cari, yaitu mengenai sistem tutorial online di UT. Jadi di sini aku akan mencari situs web yang menjelaskan saja, bukan berupa video. Jadi aku langsung aja bakal klik di situsnya UT langsung, yaitu https://www.ut.ac.id. Langsung aja kita klik. Jadi di sini akan aku jelasin mengenai tutorial online yang setahu aku saja, dan aku bakal jelasin sepaham aku ya teman-teman. Jadi tutorial online atau Tutton adalah layanan tutorial berbasis internet yang ditawarkan oleh UT atau Universitas Terbuka dan diikuti oleh mahasiswa melalui jaringan internet, dan merupakan salah satu dari bentuk tutorial yang diselenggarakan di UT. Mengapa disebut salah satu? Karena di UT atau Universitas Terbuka juga menyediakan tutorial tatap muka kayak gitu. Lanjut, tujuan dari penyelenggaraan Tutton atau tutorial online adalah yang pertama, mengoptimalkan pemanfaatan jaringan internet untuk memberikan layanan bantuan belajar kepada mahasiswa, yang artinya bantuan internet atau pemanfaatan dari internet itu sendiri sangatlah berpengaruh bagi mahasiswa, karena selain juga membaca buku atau modul, mahasiswa juga bisa mencari referensi langsung di media internet seperti itu. Yang kedua, memungkinkan proses pembelajaran jarak jauh didesain lebih komunikatif dan interaktif. Link artinya Tutton ini diperuntukkan juga untuk orang-orang yang sudah bekerja atau memiliki aktivitas lebih. Jadi misalkan nih mereka tidak punya banyak waktu untuk mengikuti kelas tatap muka, jadi dia bisa mengikuti Tutton saja. Jadi dia bisa mengisi waktu luangnya untuk belajar dan mengikuti Tutton. Jadi mereka tetap dapat nilai walaupun mereka beraktivitas lebih di luar sana, seperti itu. Jadi lebih efektif dan efisien deh pokoknya. Lanjut, yang ketiga,
memberi alternatif pilihan bagi mahasiswa yang memiliki akses terhadap jaringan internet untuk memperoleh layanan bantuan belajar secara optimal. Ini sama saja sih penjelasannya seperti yang pertama, lebih ke pemanfaatan jaringan internet. Oke, lanjut. Untuk dapat mengakses Tuton atau tutorial online, mahasiswa harus melakukan aktivasi account pada situs https://elearning.ut.ac.id. Nah, jadi pengaksesan Tuton ini pasti akan dipandu oleh staf Universitas Terbuka langsung. Seperti pengalaman aku sendiri sih begitu, teman-teman. Nah, lanjut. Setelah proses ini dilakukan, mahasiswa akan memperoleh account password untuk dapat masuk ke situs Tuton tersebut. Sebelum mahasiswa melakukan proses login, dianjurkan bagi para mahasiswa untuk mendownload dan membaca panduan Tuton yang telah tersedia pada situs tutorial tersebut. Nah, jadi seperti aku tadi katakan, aku tuh sebelum Tuton atau tutorial online, aku sudah dipandu langsung oleh staf Universitas Terbuka di UPBJJ dan Pasar. Jadi aku tuh nggak perlu lagi untuk membaca situs, jadi langsung dijelaskan, kalau nggak ngerti tinggal nanya, kayak gitu aja. Oke, lanjut. Tuton atau tutorial online dilaksanakan setiap semester selama 8 minggu atau kira-kira 2 bulan sebelum melaksanakan UAS tiap semester. Jadi tutorial online itu ada 8 sesi, teman-teman, yaitu sekitar 2 bulan pelaksanaannya, karena satu sesi memiliki jangka waktu pembuatan atau kita memiliki jangka waktu untuk menjawab diskusi, kuis, dan juga tugas itu selama 1 minggu. Satu sesi 1 minggu berarti 8 sesi berarti 8 minggu atau kira-kira 2 bulan, seperti itu. Lalu kontribusi nilai Tuton atau tutorial online terhadap nilai akhir sebesar maksimal 30%. Jadi kontribusi Tuton ini yaitu 30% ke nilai UAS kalian. Misalkan kalian tidak mengikuti Tuton atau kelas tatap muka, berarti kalian tidak memiliki kontribusi sama sekali ke nilai UAS kalian. Berarti misalkan nih, kalian mengikuti UAS nilainya 5, berarti ya udah 5 nilai kalian di UAS itu. Jadi bisa jadi tuh bakal dapat nilainya tuh E gitu loh, karena nggak ada kontribusi sama sekali ke nilainya kalian, jadi nggak ada bantuan lah intinya, kayak gitu. Lanjut. Nilai maksimal dapat diperoleh bila mahasiswa menjadi peserta aktif dalam pelaksanaan Tuton. Peserta aktif adalah peserta yang membaca inisiasi, merespon dengan cara mengajukan pertanyaan atau tanggapan, berdiskusi, dan mengerjakan tugas pada inisiasi ketiga, 5, dan 7. Nah, jadi peserta aktif yang akan mendapatkan nilai bagus atau nilai A itu adalah peserta yang rajin banget hadir dalam setiap sesi dan juga membaca inisiasi yang diberikan oleh dosen, merespon dan mengajukan pertanyaan tanggapan dalam diskusi, dan juga mengerjakan tugas pada inisiasi 3, 5, dan 7. Kenapa cuma ada 3 tugas? Ya karena di UT cuma ada 3 tugas, teman-teman. Tugas pertama itu ada di inisiasi ketiga, tugas kedua ada di inisiasi kelima, dan tugas ketiga ada di inisiasi ke-7, kayak gitu. Jadi santuy gitu kan ya. Dan pelaksanaan atau jarak antara kita pembuatan itu selama 1 minggu kita dikasih jangka waktu gitu, jadi masih santai kan ya, bisa ngikutin dari diskusinya dulu, mungkin kuis, baru tugas, kayak gitu kan. Nah, sedangkan peserta pasif adalah peserta yang hanya membaca inisiasi saja tanpa ikut serta memberikan pertanyaan, tanggapan, dan juga jawaban tugas. Jadi peserta pasif, kalian yang cuma checklist kehadiran dan juga inisiasi saja, jangan harap kalian mendapatkan nilai bagus di Tuton, karena kontribusi tugas itu lebih besar banget, kira-kira kalau nggak salah sih 50% ya ke apa sih namanya, ke nilainya kalian gitu kan. Jadi kalau kalian nggak buat tugas, kasihan kan 50%-nya itu gitu loh. Jadi jangan harap kalian mendapatkan nilai A kalau kalian tidak niat banget untuk mengikuti Tuton gitu. Jadi Tuton tuh bener-bener penting banget bagi kalian yang nggak ikut kelas tatap muka sama sekali ya. Oke, jadi di sini aku langsung aja bakal buka situs, yaitu http://elearning.ut.ac.
Ini aku udah sempat nyari situsnya karena ya udahlah ya, kan aku kuliahnya di UT pasti sering lah nyari situs itu. Kita langsung klik aja, ini dia learning.ut.ac.id. Nah, yang bisa masuk ke situs ini pasti mahasiswa yang udah login apa sih katanya tadi, udah dapat password gitu kan ya, udah mengisi lah ketentuan-ketentuan dari Tuton gitu. Jadi bagi kalian yang belum masuk ke lingkup UT, kalian belum bisa mengakses ini karena perlu username itu NIM-nya kalian gitu. Oke, jadi ini tampilan pertamanya. Selamat datang pada e-learning Universitas Terbuka. Terus di sini ada kayak berapa informasi gitu. Terus ini ada kayak bagian atau icon pengumuman, terus panduan, suaka UT, fasilitas UT online, dan kontak center UT. Jadi kayak kontak langsung oleh UT pusat ya kalau kalian ada masalah tertentu kayak gitu. Nah, terus di bagian atas juga yang ini nih, kalian bisa mengetahui apa nama Instagramnya UT, YouTube-nya UT, Facebook-nya UT, dan juga Twitter-nya UT. Jadi kalian tinggal klik aja di sana. Oke, jadi aku langsung masuk ke icon apa nih ya, gembok gitu kan ya. Itu langsung isi NIM-nya aku dan juga isi password. Nah, jadi username di sini seperti yang aku katakan tadi itu menggunakan NIM-nya kita. Jadi kalau kalian bukan mahasiswa UT, pasti kan kalian belum punya kan NIM di UT, nggak mungkin NIM dari universitas lain, itu pasti nggak bisa lah masuk gitu. Terus passwordnya ini kita buat sendiri, terserahnya kita mau buat password apa. Jadi nggak harus tanggal lahir kalian, tanggal lahir kalian, nggak harus nama kalian dan lain sebagainya gitu. Oke, langsung aja aku bakal klik tanda panah ke kanan itu untuk langsung masuk ke situs atau beranda tutornya aku gitu. Lagi ada error nih rasanya. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi ini dia tampilannya. Selamat jumpa, penggunaan UT online untuk mahasiswa. Pastikan mengisi form di bawah ini agar dapat mengikuti Tuton semester berjalan. Jadi bagi kalian yang mengikuti Tuton itu harus banget mengisi formulir kesediaan mengikuti Tuton setiap semester, biar kalian tuh bisa muncul matkul yang kalian dapatkan di semester kalian gitu. Biar nggak tiba-tiba kalian nggak ngisi terus zong gitu, terus nggak ikut Tuton gitu kan, bahaya. Oke, ini ada kayak survei gitu. Terus ini ada profilnya aku, dari namanya aku, fotonya, terus aku dari mana, dari Indonesia, terus aku UT pusatnya di mana, di Jakarta, terus ada emailnya aku juga kayak gitu. Jadi biar orang ngekontak aku langsung tuh, atau dosen ngekontak aku langsung tuh pasti di email guys, kayak dia tuh mengingatkan aku kalau saat ini nih udah inisiasi keberapa, terus kamu udah ngerjain tugas atau belum, kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar dosen di sini tuh benar-benar memperhatikan seluruh mahasiswanya kayak gitu. Nah, di sini ada kayak course overview, itu ada timeline-nya kita. Terus ini tapi nggak terlalu berfungsi sih menurut aku. Terus di sini aja kita langsung klik yang ini. Nah, di sini langsung kelihatan nih mata kuliah yang kita ikuti di semester ini. Kebetulan aku sekarang semester 2 loh guys, masih semester awal banget. Jadi yang pertama itu ada mata kuliah yang aku ikuti, bank dan lembaga keuangan non-bank. Jadi isi kodenya gitu di belakangnya. Terus komunikasi bisnis, terus pengantar akuntansi, terus pengantar ekonomi mikro dan perekonomian Indonesia, serta statistika ekonomi. Jadi bagi kalian ngelihat pasti kok beda-beda sih persenannya kak. Nah, jadi setiap matkul yang aku ikutin itu kan pasti beda-beda nih, dalam artian ada nih matkul yang langsung aku ikuti kehadirannya, terus langsung aku checklist inisiasinya, diskusi, kuis, dan tugas. Tapi ada juga inisiasi yang sedangkan aku cuma ngisi kehadiran sama inisiasi saja, diskusi sama kuis tuh mungkin aku belum kerjain, jadi jelaslah persenannya lebih kecil kayak gitu. Nah, kenapa juga persenan pengantar akuntansi dan statistika ini lebih kecil dibandingkan yang lain-lainnya? Karena kebetulan di matkul tersebut aku mengikuti kelas tatap muka. Jadi boleh kok kalau kita mengikuti kelas tatap muka, kita nggak harus aktif di Tuton.
di mata kuliah tertentu yang kita ikuti di tatap muka ya, karena nilai kontribusi tatap muka dan tuton itu berbeda, jadi kita bisa milih yang mana akan kita ikuti, yang lebih kita fokuskan gitu. Jadi pilih salah satu itu boleh kok kayak gitu. Terus langsung aja kita lihat bagian bawah, ini lebih ke settingannya tutonnya kita. Terus kembali lagi ke username-nya kita, kayak namanya aku dan NIM-nya aku. Kalau kita mau logout, kita langsung klik ini aja kayak gitu. Terus ini kayak navigation, kayak informasinya kita, kalau kita tuh dapat mata kuliah apa aja sih di semester ini kayak gitu. Udah deh, udah selesai. Oke, jadi segitu saja dulu penjelasan aku tentang tutorial online di Universitas Terbuka. Jadi ini emang benar-benar tampilan beranda awal dari Universitas Terbuka, dari situs webnya itu elearning.ut.ac.id. Jadi di video berikutnya pasti aku akan menjelaskan kok ke kalian semua tentang apa sih isi dalam dari per masing matkul ini, apa aja sih, gimana sih tampilannya. Jadi bakal aku buat kok di video selanjutnya. So jangan lupa dulu untuk klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi kapan saja dia upload video baru, termasuk video tentang Universitas Terbuka. Jangan sampai kelewatan ya. Aku tunggu nih subscribe dari kalian. Terima kasih. Nah, jadi itu dia tampilan atau beranda utama dari learning atau tuton ataupun tutorial online dari Universitas Terbuka. Sudah cukup mengobati kan rasa penasaran kalian gimana tampang atau tampilan dari berandanya. Nah, tapi buat penasaran juga tentunya karena aku belum klik tuh per bagian per matkul. Jadi nanti akan aku buat di video-video selanjutnya mengenai gimana sih tampilan per matkulnya, gimana sih cara ngupload tugas, gimana sih cara kita tahu berapa nilainya kita, dimana sih kita tahu informasi tentang gurunya kita, dosennya kita gitu kan ya. Semua akan aku bahas di video selanjutnya. Jadi jangan lupa dulu untuk like jika kalian suka dengan video ini, dan komen di bawah aku akan membuat video tentang apa lagi. Dan jangan lupa juga untuk share video ini ke seluruh teman kalian, baik yang akan ngampus di Universitas Terbuka maupun tidak, agar mereka juga mendapatkan informasi yang sama seperti kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk follow Instagram aku @tiafaini_. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum.